mobil, masang transporter dan lain-lain, itu pasti akan ada hubungannya dengan database. Contohnya seperti ini, pada saat kita tradisional, secara tradisional ya, bagaimana kita bisa mendata data seseorang, kemudian mau dimasukkan ke file itu kita antri, saya melakukan antrian yang cukup panjang. Kita datang ke tempatnya kampus saja lah, saya katakan kampus nih. Kampus itu pada saat kita mendapatkan penerimaan mahasiswa baru datang ke kampus, kemudian nanti mengambil formulir, setelah mengambil formulir diisi formulirnya, kemudian formulirnya dikumpulkan, itu nanti di situ ada petugasnya. Petugas mengambil satu persatu mahasiswa yang pada saat mereka mendaftar, kemudian dipanggil, ditetapkan benar dan tidaknya nama dan sebagainya, kemudian nanti dia baru melakukan pembayaran. Tidak hanya dengan rumah sakit juga begitu. Pada saat kita melakukan pendaftaran, kita datang ke rumah sakit, ambil nomor antrian, kemudian nanti dipanggil, dan kita nama, alamat dan sebagainya, baru dimasukkan ke database. Pada saat kita menggunakan secara tradisional. Jadi aplikasi database tradisional itu hampir semua informasi disimpan dan diakses berupa data teks maupun numerik atau nomor. Jadi berupa huruf dan angka gitu. Tapi dengan catatan mereka tertulis terlebih dahulu, baru nanti setelah mereka selesai tulisannya itu baru dimasukkan di dalam komputer satu persatu. Contohnya seperti ini. Jadi kita melihat dulu database modern. Database modern itu mulai dari saya pertama kali Eurobase ya, waktu kita pasang telepon di rumah, itu pasti kita akan diberi oleh Telkomsel alamat ataupun nomor telepon ya, itu nomor telepon penting atau mungkin nomor telepon perseorangan, itu dalam bentuk buku yang sangat tebal sekali, dalam bentuk yang sangat tebal sekali, sehingga kita akan tahu bisa butuh sesuatu, kita akan buka Eurobase ini baru kita menghubungi orang yang kita butuhkan. Kemudian bahkan di PLN itu juga seperti itu. Pada saat kita mau bayar tagihan listrik, mereka harus datang ke kantor pos, datang ke kantor PLN itu sendiri, atau mungkin ke tempat-tempat yang memang melayani pembayaran listrik. Itu akan mereka dibuka dulu, dilihat dulu, baru mereka bisa menginput datanya. Kemudian begitu kita mulai membayar, kita bisa menggunakan online, meskipun pada saat kita masuk, pada saat kita membayar, kita sudah masuk secara online, tapi tetap disebut dengan antri juga. Saya dengan peralihan dari tradisional ke modern itu seperti itu. Kemudian banking online itu juga begitu, kita membayar melalui antrian terlebih dahulu, baru nanti di situ dimunculkan. Jadi hampir semuanya kita menggunakan database yang bisa ditampung dulu baru dimasukkan. Kemudian data dan informasi. Data itu merupakan sesuatu yang menyangkut barang, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang telah tercatat, kemudian diklasifikasikan dan disimpan, namun belum memiliki makna. Jadi seperti tadi, pada saat kita daftar, kita mengumpulkan berkas, nah itu otomatis kita kan dicatat, diklasifikasikan sesuai dengan urutannya, sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kita masih belum memiliki makna. Ini saya katakan ada manusia, mahasiswa, dosen, kawan dan sebagainya. Kalau barang berupa buku, meja, dan peristiwa, konsep dan lain-lain, yang tentunya dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, atau bahkan mungkin juga suara. Kemudian kalau informasi itu data yang telah dikelola dalam bentuk tertentu untuk memberikan makna atau arti bagi penerimanya.
suatu informasi. Nah, informasi ini akan memberikan makna atau arti bagi penerimanya, karena pada saat tadi kita sudah mengumpulkan mengelola, oh jadi ternyata informasi mengenai calon mahasiswa baru di Stekom untuk fakultas ya, untuk prodi manajemen, prodi bisnis, prodi akuntansi, prodi apa itu ya, banyak sekali yang saya ada di Stekom. Jadi begitu data yang sudah difasilitasikan disimpan, kemudian sudah dicatat, artinya kan berupa informasi. Setelah itu, bagaimana menetapkan kebijakan informasi ini? Kebijakan informasi atau information policy itu suatu kebijakan untuk menentukan aturan organisasi dalam hal pembagian, kemudian penyebaran, perolehan, standarisasi, klasifikasi, dan penyimpanan informasi. Nah, di dalam kebijakan informasi ini ada kebijakan informasi yang menjelaskan mengenai prosedur dan akuntabilitas yang spesifik, kemudian mengidentifikasi informasi yang bisa diberikan oleh pengguna, dan unit, kemudian unit organisasi di mana informasi dapat didistribusikan, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk membagi dan memelihara informasi tersebut, kemudian kebijakan informasi akan ditetapkan dan diimplementasikan oleh unit ataupun manajer. Jadi begitu informasi itu sudah masuk ya, sudah masuk ke database atau data dari suatu perusahaan atau dari suatu instansi, itu akan berwujud informasi. Informasi ini nanti bisa kita lihat. Seandainya kita ingin tahu berapa jumlah mahasiswa yang sudah mendaftar di Stekom, kita dari untuk prodi manajemen misalnya akan kelihatan di situ. Kalau saya pada saat tadi mendatanya itu sesuai dengan abjad, berarti mulai dari abjad A sampai Z akan kelihatan. Misalnya ada sekian siswa yang masuk ke prodi manajemen, untuk S1 manajemen, kan dari mahasiswa kita akan dibagi dalam beberapa kelas, mulai dari kelas A sampai dengan Z. Kemudian bagaimana pengelolaan dan penguasaan informasi sebagai sumber daya perusahaan dalam membentukkan fungsi administrasi data formal. Administrasi data itu akan bisa terkait dengan maksimal, karena di situ sudah mulai tertata dengan baik. Kemudian tata kelola database atau database governance itu berkaitan dengan kebijakan dan proses untuk mengelola ketersediaan, penggunaan, kemudian integritas, dan keamanan dari data yang digunakan oleh perusahaan, dan dalam pusat dengan penekanan khusus pada dukungan untuk privasi, keamanan, kualitas data, kepatuhan terhadap berbagai peraturan pemerintah. Jadi kalau tadi sudah ada administrasi data, kemudian ada tata kelola data, bagaimana data ini kita proses sesuai dengan kegunaannya, sesuai dengan keamanannya, atau pada saat nanti kita butuhkan itu
kita bisa apa ya, kita jaga kualitas datanya. Bahkan mungkin kalau ini misalnya ada hubungannya dengan apa, keamanan, misalnya data tidak bisa diretas oleh siapapun, itu kita harus bisa apa, dukungan privasi ataupun keamanan yang dibutuhkan untuk data tersebut. Dan administrasi database atau database administration, tadi data administrasi data, sekarang administrasi database, yaitu definisi sistem informasi yang bertanggung jawab untuk mendefinisikan dan mengatur struktur dan isi dari database serta memelihara database dengan bekerjasama sepakat antara pengguna dan kelompok perancangan untuk menciptakan database fisik, kemudian relasi logis antara elemennya dan menentukan akses serta prosedur keamanan. Jadi kalau tadi sudah ditata sesuai dengan apa, urutannya, bunyi namanya, bunyi, slide-nya nggak kelihatan apa saya ya, Pak Robi hilang ya, enggak. Sudah muncul kan? Bentar Bu, masih proses. Baik, sambil menunggu saya tadi, tadi saya pengelolaan dan perencanaan informasi sebagai sumber daya perusahaan itu membutuhkan fungsi administrasi data formal. Di antaranya administrasi data atau data administration, yaitu yang bertanggung jawab atas kebijakan dan prosedur yang mengatur data sebagai sumber daya organisasi, yaitu meliputi pengembangan kebijakan, informasi, kemudian perencanaan data, pengawasan perancangan database, logis, kemudian penggunaan package data, serta pemantauan terhadap spesialis sistem informasi dan kelompok pengguna akhir dalam menggunakan data tersebut. Kemudian tata kelola data atau data governance, yaitu yang berkaitan dengan kebijakan dan proses untuk mengelola ketersediaan, penggunaan, integritas, dan keamanan dari data yang digunakan dalam suatu perusahaan dengan penekanan khusus pada dukungan untuk promosi, untuk publikasi, kemudian untuk keamanan, untuk kualitas data, dan pemantauan terhadap berbagai peraturan pemerintah. Jadi kalau sudah ditata sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhannya, dan itu tentunya digunakan untuk pengembangan kebijakan informasi atau perencanaan data yang ingin dilakukan oleh suatu perusahaan atau instansi. Bagaimana cara mereka bisa mengawasi rangkuman datanya secara logis, kemudian kamus datanya itu juga seperti apa, jadi pengembangan kamus datanya, bahasa, tata bahasanya, tata letaknya, dan lain sebagainya. Kemudian kita tata mengenai apa, keamanannya. Jadi bagaimana kita bisa apa ya, agar data ini tidak bisa tersebar dengan sendirinya, karena kan dengan adanya teknologi informasi itu kan peretasan apapun itu selalu dilakukan oleh orang yang karena ingin tahu ya, karena seperti contohnya begini, beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa yang saya nggak tahu ini mahasiswa atau bukan, tiba-tiba dia menghubungi apa, email saya, dan alamat emailnya alamat email kampus ya, kemudian dia minta
menghubungi kalau dia ikut kelas saya, tetapi kok menyebutkan kode kelasnya kok berbeda, saya tidak berbeda dengan kelas yang selanjutnya. Jadi saya tidak memberi materi ini ke beliau karena takutnya nanti justru disalahgunakan, karena dia menganggap dirinya sebagai seorang editor. Kalau dia mahasiswa kan mungkin dia sebagai seorang editor. Jadi apa ya, harus macam-macam tata kelola data yang sebenarnya kita butuhkan, karena kita butuh privasi, butuh keamanan, butuh kualitas data. Bahkan mungkin seandainya itu ada peraturan pemerintah yang melindungi data yang telah kita simpan ini, berarti kan dia tidak melanggar undang-undang ITE seperti itu maksudnya. Dan yang terakhir itu administrasi database atau database administrasi, itu definisi sistem yang definisi sistem informasi yang bertanggung jawab untuk mendefinisikan dan mengatur struktur dan isi database, serta bagaimana dia memelihara database dengan bekerjasama secara erat antara pengguna dan kelompok perancangan untuk menciptakan database fisik. Kemudian relasi logis antara elemennya dan pengaturan akses serta prosedur keamanannya. Jadi juga seperti tadi, kalau misalnya kita disediakan itu sudah jelas dilakukan siapa yang bisa melihat YouTube kita, siapa yang bisa melihat materi kita yang kita share di siangkan. Kan di situ kan tidak saya kunci, berarti kan terbuka otomatis siapa yang bisa, yang memiliki akses dan jelas-jelas yang mungkin sudah apa ya, sudah ditentukan oleh stakeholder sendiri. Kalau misalnya saya saat ini mengambil sistem informasi manajemen, kemudian kelas yang saat itu S1 manajemen, kemudian S1 manajemen itu kan ada dua kelas ya, kemudian ada D3 manajemen juga, berarti kan yang bisa mengakses materi saya kan dan ada di dalam kelas tersebut. Demikian juga mungkin untuk teman-teman lain, misalnya dari Kendal, kemudian yang dari Anggarawa, yang dari Siliwangi, yang dari Ungaran, itu kan berarti sesuai dengan aksesnya masing-masing. Jadi kalau tiba-tiba ada yang menghubungi saya, itu berarti kan di luar, tapi berarti kan bagaimana data di sini bisa kita apa ya, kita lindungi semaksimal mungkin. Jadi secara logis Sekon sudah bagus dalam melindungi, memberi motivasi terhadap dosen pengaruh, kemudian menjaga keamanan juga sudah sesuai dengan prosedurnya. Tetapi ternyata masih ada yang saya biasa tidak tahu apakah itu benar mahasiswa atau mungkin kelas di mana saya juga tidak tahu, tiba-tiba menghubungi langsung melalui email saya kan tanpa ada pemberitahuan alamat email, kan nggak mungkin, karena saya jujur saya punya alamat email juga, tetapi yang khusus untuk di Stekom kan sesuai dengan alamat email yang disarankan oleh Stekom, jadi rini_kusuma_ningsih @stekom.ac.id. Nah itu kan sesuai. Jadi kalau mereka bisa menghubungi saya, berarti paling tidak memang mereka juga mahasiswa Stekom, cuma saya tidak tahu dia kelas apa dan apakah dia ikut perkuliahan saya. Kemudian yang selanjutnya itu bagaimana kita memastikan kualitas data. Analisis kualitas data itu dimulai dari audit kualitas data atau data quality audit, yaitu merupakan survei terstruktur atas keakuratan dan tingkat kelengkapan dari data dalam suatu sistem informasi yang dapat dilakukan melalui survei, yaitu dengan cara keseluruhan file data, sampel file data, atau pengguna data atas persepsi mereka mengenai kualitas data. Jadi seperti itu tadi, kita mau kuliah, kita sudah membuka Zoom, kita sudah membuka YouTube, kemudian juga kita sambungkan
belum server datanya sudah terupload atau belum, kemudian penggunanya sudah bisa menggunakan dengan baik, bahkan kualitas datanya bisa tersampaikan semaksimal mungkin atau tidak. Nah ini perlu kita apa ya, perlu kita audit kualitas data. Kemudian yang kedua itu pembersihan data atau data cleansing atau data scraping, yaitu kegiatan mendeteksi dan mengoreksi data dalam database yang tidak benar, tidak lengkap, kemudian tidak diformat dengan tepat atau bahkan untuk berlebihan. Nah, makanya kadang-kadang ada saya editor tadi agar mungkin apa yang kita sampaikan ini mungkin tidak melenceng menjadi apa ya, apa yang kita sampaikan harusnya ada editornya. Karena di sini kita lakukan penguliahan penelitian semua kita laksanakan sendiri. Jadi seandainya ada noise ya kita nggak ini ya belum bisa ya, karena kita secara live gitu ya. Kecuali kalau misalnya kita mengalami tangan noise itu mungkin bisa kita kurangi. Tapi kalau misalnya di dalam apa ya sistem ini kebetulan ada alat atau mungkin memang yang untuk keamanan dan privasi tadi dilakukan oleh pihak kampus, jadi mungkin noise itu sudah bisa dilalui secara dengan sendirinya tanpa kita melakukan penggunaan noise ini. Kemudian basis data, seperti yang kita katakan tadi bahwa istilah basis data itu bisa dikatakan apa ya, bisa dikatakan lemari arsip atau tempat penyimpanan buku, telepon, kartu, katalog, data kita sendiri saja seperti itu. Jadi lemari arsip itu bisa dikatakan kayak apa ya, file-file kita. Satu contoh handphone aja. Handphone itu kan saya kan bisa dikatakan lemari arsip perseorangan, lemari arsip kita. Karena di situ apa? Ada data kita, data mulai dari nama kita, kemudian alamat kita, kemudian itu usia kita itu kemudian dengan siapa saja kita terhubung, kemudian bagaimana kita bisa menyimpan foto kita, bagaimana kita bisa menyimpan hal-hal yang mungkin bisa itu memang menjadi privacy kita, itu bisa kita simpan juga, itu yang kita kan bisa coba itu di kampus juga seperti itu. Program itu akan menyimpan basis data mahasiswa dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir, kemudian dari tahun, meskipun mereka sudah alumni di kampus itu pasti ada kan, suatu saat alumni ini akan datang ke kampus, misalnya mereka kehilangan ijazah, berarti mereka harus datang ke kampus, kecuali pada saat apa ya, pemberian ijazah itu sudah dilengkapi dengan apa, kopi ijazah dalam artian apa istilahnya ya, jadi di kampus kan mereka juga memiliki ijazah yang besar, ijazah yang semacam hasil itu, tapi itu ijazah yang dinyatakan yang duplikat, duplikat ijazah. Itu kampus pasti akan membuat duplikat dari mahasiswa tahun berapa sampai saat ini, lulusan tahun ini. Nanti kalau jadi tadi kalau ada salah satu mahasiswa misalnya ini tahun 99, dia kebetulan kehilangan ijazahnya, otomatis dia akan datang ke kampus, akan meminta duplikat ke kampusnya. Duplikat ini nanti kalau sudah diberikan ke mahasiswa yang bersangkutan, otomatis bisa ada perjanjian. Ya, perjanjian berarti begini, karena ijazah asli sudah diberikan, kemudian duplikat diminta oleh mahasiswa yang bersangkutan, itu akan perjanjian seandainya nanti terjadi penghilangan, perusahaan dan sebagainya, mahasiswa tidak akan bisa meminta kembali ke kampus untuk agar mereka memiliki ijazah lagi. Kenapa? Ijazah asli sudah diminta, duplikat sudah diminta. Nah ini permintaan duplikat itu juga ada apa ya? Ada biaya sendiri. Bahkan pada saat misalnya ini mahasiswa sudah lulus, kemudian dia
belum memiliki biaya untuk menembus ijazah. Ini di kampus pun ijazahnya akan disimpan oleh kampus, ijazahnya akan disimpan. Kemudian nanti ada biaya penyimpanan. Pada suatu saat mahasiswa ini mau mengambil ijazahnya, kemudian saya sudah bekerja, saya sudah mengelola sejumlah uang yang saya akan menembus ijazah saya. Kemudian dia datang ke kampus, dia ditanya, mahasiswa tahun berapa? Saya kebetulan tahun 2018. Jadi ini diambil tahun 2024. Sudah berapa tahun? Ini ada biaya perawatan ijazahnya itu ada. Jadi masing-masing perguruan tinggi pasti itu ada. Ada biaya perawatan penyimpanan ijazahnya, misalnya dihitung per bulannya ijazah 100.000, berarti 1 tahun. Saya sendiri bilang 200. Kalian bisa apa ya, menembus ijazah itu bisa dalam jangka 5 tahun, berarti dalam jangka masih bisa 245 tahun berapa. Nah ini makanya kalau misalnya sebisa mungkin ijazah itu misalnya ditebus jangan jangka waktu sekian lama. Kalau misalnya sekarang tidak bisa, kalau paling maksimal 1 tahun saja, karena itu tadi biaya penyimpanan, biaya perawatan itu dan lumayan mahal. Kenapa? Tanggungan kan untuk perguruan tinggi. Mereka kalau misalnya disimpan di apa ya, di berkas di kampus yang disimpan di kampus ini tidak masalah. Kalau misalnya kebetulan ini disimpannya di bank, kan harus bagaimana cara ngambilnya. Kemudian kan juga tidak butuh sekarang saya harus ke kampus langsung bisa diambil, kemudian saya kan ada tinggal waktu sama satu juga beberapa agar ijazah itu bisa keluar dari program itu. Kemudian kita nah ini biaya-biaya semacam itu yang bisa yang apa ya, yang harus kita pikirkan. Sehingga lemari arsip ini data yang benar-benar harus kita maintenance dengan baik. Kemudian bagi komputer saya itu juga ada juga ada juga beberapa siapa kalau kita berbicara masalah perusahaan ya kita ada pegawai, kalau yang lainnya tadi ya banyak itu ada pegawai, ada produksi, ada kemudian ada penjualan. Kemudian kalau bagi ada produksi, ada kemudian ada penjualan. Kalau perguruan tinggi juga sama saja, jadi mulai dari mahasiswa tahun berapa perguruan tinggi berdiri sampai sekarang berapa mungkin ratus ribu mahasiswa yang bekerja. Karena kan sekarang mahasiswa sekarang itu kadang perguruan tinggi kadang memang ada beberapa sedikit ya saya. Kenapa? Karena menjauhnya perguruan tinggi. Kalau dulu itu perguruan tinggi ya ada satu perguruan tinggi negeri, satu wilayah itu hanya satu perguruan tinggi negeri. Kemudian perguruan tinggi swasta itu juga bisa menjadi tidak seperti sekarang itu bahkan mungkin tempat hanya apa ya beberapa kelas saja itu dia juga memberikan perguruan tinggi asalkan dia memiliki mahasiswa dan surat izinnya sesuai pengalaman saya surat izinnya juga apa sesuai bagaimana mereka bisa meyakinkan respect diri untuk pendirian perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi menjawab banyak sekali bahkan kecil besar semua bisa bahkan sekarang perguruan tinggi negeri aja di beberapa kota juga ada juga yang Semarang ada juga dan di kemudian yang bahkan akreditasinya sekarang ini dan disamakan dengan itu juga ada tentang di universitas akreditasinya sama kemudian ada dan sudah ada terus nanti sampai seperti itu banyak sekali perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah sendiri aja ada hampir kurang lebih 10 perguruan tinggi swasta yang ada yang berkembang di Jawa Tengah di berbagai kota. Nah ini di Semarang sendiri ada beberapa perguruan tinggi swasta yang mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan ini loh perguruan tinggi saya terbaik, perguruan tinggi saya yang
kebebasan gitu ya, kebebasan untuk berbagi yang sekarang disebut dengan kampus merdeka, sehingga kita memiliki wewenang untuk memberikan apa ya nilai dan manfaat. Kalau zaman saya kuliah gitu ya, saya tidak lulus ya berarti mengulang nanti semester berikutnya. Kalau sekarang saya ada di semester 3 gitu ya, semester 3 ini ada beberapa mata kuliah yang tidak lulus. Saya bisa menempuhnya nanti di semester 7. Sehingga apa? Mengurangi SKS semester 7. Karena apa? Saya harus mengurangi SKS yang semester 3 tadi. Kalau ada 2 mata kuliah di semester 3 bisa lulus, SKS itu masing-masing 3, itu 6 SKS. Sehingga semester 7 seandainya semester 7 saya bisa menempuh, bisa mengambil 22 SKS, dan 22 SKS itu 7 SKS-nya itu semester 3 yang kemarin tidak bisa saya tempuh. Sehingga untuk mata kuliah di semester 7 saya hanya membagian 15 SKS. Nah ini yang akhirnya apa? Mahasiswa guru lulus bisa sekian tahun, jadi S1 itu bisa dikajarkan 5 tahun, bisa ada yang lulus sampai 6 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun baru lulus. Karena apa? Karena itu tadi, ini benar dia tidak bisa lulus, tidak lulus berarti harus ditumpuk di berikutnya, gitu sesuai. Nah kalau sekarang kan tidak, kalau sekarang saya tidak lulus sekarang ya perbaikan untuk mata kuliah yang sangat juga bisa langsung perbaikan gitu. Kita selesai di bulan semester, kita masuk semester berikutnya, nilai kemarin kita yang tidak lulus sudah muncul. Karena apa? Kita langsung melakukan perbaikan. Sehingga apa? Sekarang mahasiswa bisa lulus tepat waktu rata-rata. Yang pada S1 berarti kan 4 tahun ya, 4 tahun, 4,5 tahun itu sudah lulus. D3 2,5 tahun, 3 tahun sudah lulus. Itu sekarang seperti itu. Kalau itu benar, ini saya makanya basis data ini benar dijaga oleh pengelola institusi atau organisasi atau perusahaan, sehingga pada saat nanti kita membutuhkan suatu waktu itu tidak akan menggunakan basis data sekolah yang saling berrelasi, kemudian hubungan kelompok data masing yang saling berhubungan, yang berorganisasikan sentralitas sehingga telah dapat dihubungkan kembali dengan cepat, tapi sehingga kita benar-benar menjaga apa ya kevalitannya, keamanannya, sehingga pada saat kita membutuhkan itu tidak akan hilang. Kemudian kumpulan data yang berhubungan tanpa adanya misalnya tanpa adanya pengulangan dan terlampau ada arsip dan cara berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Kalau kalau zaman dulu itu masih dalam berupa arsip gitu ya, arsip nanti kita bikin file kotak-kotak gitu, jadi akan tahu hasil satu dari juga perguruan tinggi zaman dulu itu punya beberapa program yang tujuannya untuk menyimpan hasil mahasiswa. Karena kan tidak ada digital komputer ya, kemudian begitu tahun-tahun 80-an mulai ada komputer, akhirnya itu sudah mulai ada, tapi berupa apa? Berupa hard disk yang bisa apa yang namanya disket, disket, apa disket, disket itu berupa kotak, kemudian kotak atau kotak bulat. Itu nanti akan ada nama-nama masing-masing, nama mahasiswa siapa, jadi masing-masing punya disket sendiri-sendiri. Nah, sebab itu juga banyak sekali. Nah, kalau sekarang kita menggunakan komputer tinggal nanti klik nama siapa tidak akan muncul dari mulai dia misalnya mahasiswa itu akan meniru misalnya akan meniru tanda itu. Kalau di sini kan kadang-kadang nggak mungkin bagian administrasi ya. Sekarang nggak bisa waktu itu nomornya karena muncul. Kalau zaman dulu mungkin masih bisa. Karena apa? Karena mereka kan mau mencari kendaraan malas gitu ya. Ini untuk mencari. Jadi kamu masalah akan berapa kemarin
tidak semua masyarakat itu sudah cukup juga basis data. Karena karena dilakukan adalah penghitungannya, pemilahannya, kemudian pengelompokannya, atau pengorganisasian data yang mungkin kita sebut sebagai fungsi. Jadi basis data itu bisa apa ya, data tersebut bisa berupa bisa berupa jadi bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan, dengan apa untuk dikelompokkan untuk apa, sehingga tidak semua yang kita simpan secara elektronik itu bisa dilakukan basis data. Misalnya ini kayak saya browsing ya, saya ingin apa ya, mata kuliah yang saya ambil ini mungkin saya ingin ada perbaikan, ada perbaikan materi, sehingga saya kan browsing oh ini sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, ternyata ada perubahan di bidang ini. Nah, kemudian saya browsing, kemudian saya download, saya simpan. Itu kan bukan maksudnya karena saya hanya naskah dan naskah atau dokumen yang memang saya butuhkan gitu. Nah, kalau basis data itu jadi kan memang berbeda, memang dibutuhkan oleh seseorang dan itu memang benar-benar penting. Contohnya seperti kita kalau program ini berarti data mahasiswa, dari mana, alamat, nomor apa, nama orang tua, nomor handphone, alamat email dan sebagainya. Pada saat nanti suatu saat, karena pada saat nanti kita sudah lulus, itu pasti kita akan apa ya, masuk ke dalam himpunan alumni. Nah, himpunan alumni ini yang menggunakan mahasiswa, khususnya kalau saya memang dia pada saat kuliah itu dia hobi kuliah, dia tidak apa ya, dia tidak berpikir untuk asal sambil kerja. Jadi dia dulu kuliah sampai lulus. Nah, begitu dia lulus, dia bingung, nanti saya sudah lulus, saya bisa sarjana, saya tidak punya pekerjaan, saya mau bekerja di mana? Ya, dengan kita masuk ke dalam alumni, di kelompok alumni, pasti akan nanti ada kelompok alumni itu. Itu nanti kita akan setiap hari kita ada informasi lowongan pekerjaan, informasi apapun yang dibutuhkan oleh alumni ini. Misalnya nanti dia juga saya ingin membuka S2, ada beberapa informasi di situ. Informasi mengenai apa, perguruan tinggi yang benar-benar berkualitas dan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Begitu. Kemudian atau misalnya itu perguruan tinggi yang bisa menyediakan beasiswa untuk S2. Banyak, jadi ketika kalian mau lulus itu jangan langsung lulus, ya kita lulus pas. Enggak, sampai sekarang pun saya masih ikut misalkan saya dengan satu ini masih saya masih ternyata satu tahun ini kita kan nggak sering dapat informasi tentang lowongan pekerjaan, tentang apa yang dilakukan oleh perguruan tersebut. Bahkan di S2 itu saya juga masih dapat informasi itu. Kayak itu benar itu seperti ini dari basis data itu seperti itu. Enggak apa, kita pada saat nanti benar-benar membutuhkan apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Saya kalau dulu nggak begitu serius, saya ingin santai karena otak saya sudah terlanjur panas kemarin. Jadi saya ingin mengheningkan otak saya dulu, nganggur dulu selama 1 tahun. Waktu nganggur, kok ternyata kayaknya jadi pengangguran ya di dalam 6 tahun. Akhirnya kadang-kadang apa ya, di tegur sama itu hanya ujian atau apa namanya, kita sok itu kan ini loh yang lulusan stempel katanya kemarin IP-nya tinggi, kok ternyata jadi pengangguran gitu ya. Karena kita merasa gimana ya, karena ya kita kalau ini ada informasi ini, informasi lowongan pekerjaan, informasi apa S2 dan kemudian sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita tinggal masuk ke situ. Ini basis data seperti itu. Kemudian operasi dasar dari basis data itu ada bagaimana dia penghapusan data, kemudian pembuatan basis data baru, penghapusan file tabel, kemudian pembuatan file tabel baru, kemudian penghapusan sebuah file tabel, pembuatan file tabel baru, penambahan atau pengisian data baru dalam file tersebut, bukan data dari sebuah file tabel. Jadi operasi dasar basis data itu seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan informasi, nah kayak kita
menambah data baru, kita masukkan. Jadi selain bisa menghapus, kita juga bisa menambahkan data baru. Kemudian dari sini kita akan bicara mengenai sejarah pengembangan basis data. Penentuan secara signifikan dari perusahaan General Electric itu meningkatkan database komputerisasi pertama. Kemudian tahun 70-an itu bersama dengan IBM itu menemukan model operasional di mana model itu memuat skema basis data yang tidak terletak pada penyimpanan informasi fisik. Kemudian tahun 80-an itu sudah istilah data yang pertama kali dibangun oleh struktural query language atau SQL. Kemudian tahun 90-an muncul internet yang memberi pengaruh besar pada industri basis data, menggunakan sistem basis data client server. Dan tahun 2000-an adanya pengembangan NoSQL, pengembangan berbagai data yang tidak tertutup interaktif. Meskipun tahun 60-an 70-an sudah ada bagaimana cara kita menyimpan data melalui alat elektronik, tetapi kan itu dikenal di negara kita kan baru tahun akhir 70-an atau awal tahun 80-an. Sehingga kan memang kita itu tertinggal sekian kita paling tidak dari kepemimpinan tetapi semakin kesini kita semakin bisa mengikuti perkembangan zaman. Buktinya apa? Buktinya industrialisasi dari 1.0, 2.0, 3.0 sampai sekarang 5.0 kita bisa mengikuti langsung gitu ya. Tahun 2019 5.0 muncul, kita bisa langsung mengikuti meskipun mungkin agak tertinggal apa 2019 sampai sekarang tahun 2024, umumnya di tahun 2024. Berbeda dengan negara-negara tahun yang lainnya itu 2019 itu 2020 2021 mereka sudah ingin. Nah, kita 2024 baru ingin. Padahal ini sebentar lagi 6.0 juga akan muncul. Ini nggak tahu kita nanti akan mengikutinya di tahun berapa. Nah, ini yang saya yang kita bahas mengenai dari tahun 70-an itu bagaimana IBM itu menemukan model operasional penyimpanan mana disebut tentang skema basis data yang tidak melekat pada penyimpanan informasi fisik. Jadi itu benar-benar kita langsung mencatat langsung alat elektronik tanpa adanya informasi fisik. Karena pada situ kita langsung melihat misalnya di kita komunikasi. Kalau kita tidak mungkin akan menyampaikan ke saya begitu masuk kelas ini Bu menyerahkan kertas, ini nama saya, kemudian nomor NIM saya, kemudian nomor HP saya, alamat email saya, tidak. Saya mengatakan melalui apa? Melalui elektronik, karena kalian informasi melalui informasi elektronik.
sampai tahun 2022 bahkan data-data seseorang itu bisa dicuri dengan mudahnya. Digunakan untuk apa? Utang pinjam. Digunakan untuk hal-hal yang negatif sampai mahasiswa perguruan tinggi swasta terkenal di wilayah Jawa Barat sampai menanyakan apa? Dia merasa tidak mempunyai hutang di aplikasi tersebut. Tiba-tiba kalau dia memiliki hutang sampai hampir 25 juta. Padahal dia tidak ingat. Kenapa? Karena tadi data yang kita limpahkan kan kadang-kadang kira-kira apa ya serba salah dengan digital ini. Kita mau menggunakan informasi kita secara elektronik, takutnya nanti data kita disalahgunakan orang. Tetapi kalau tidak kita secara elektronik, instansi atau perusahaan atau organisasi terkait itu membutuhkan data kita. Nah ini bagaimana cara kita bisa itu tadi mengelola, mengatur semua ini. Jadi benar-benar apa ya? Kalau kita cuma sekedar digunakan tidak ada investasi nggak masalah. Kalau benar-benar kita jadi error, kemudian kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, kita kan merasa nggak nyaman sendiri kan. Jadi sejarah perkembangan benar harus kita ikuti agar apa pada saat nanti sesuai dengan perubahan zaman digitalisasi 5.0 saat ini kita benar-benar memang privacy kita sudah benar-benar terjaga keamanannya dengan baik. Dan tujuan atau objektif dari basis data. Data dan informasi sebagai sebuah aset penting perusahaan atau organisasi. Kemudian yang dikatakan dalam pengambilan data atau speed. Kemudian efisiensi ruang penyimpanan atau space, mengurangi atau menghilangkan redundansi data, dan keakuratan atau akurasi yaitu pembentukan kode dan relasi antara data dasar aturan atau batasan pembentukan data untuk menekan ketidakakuratan saat entry atau penyimpanan data. Kemudian ketersediaan atau availability pemilahan data yang sifatnya pasif dari database. Kemudian kelengkapan atau kompleksnya data menyebabkan perubahan struktur database, keamanan atau security memberikan keamanan atas hak akses data, kebersamaan temannya atau variability jadi transfer multi user. Jadi tujuan dari basis data itu tadi agar apa ya informasi-informasi atau aset penting itu tidak bisa diambil orang dengan menggunakan data itu menggunakan data lebih pintar daripada programmer ya. Lebih canggih daripada programmer. Kita sudah memprogramkan sesuatu aplikasi yang mungkin dirasa kita sudah ini benar-benar aman, tapi ternyata data itu masih ada. Nah, kita untuk bagaimana caranya agar itu bisa mencuri data yang sudah kita simpan dan efisiensi juga ada kecepatan juga kemudahan bagi kita informasi langsung klik begitu tidak kemudian selesai saya langsung upload disiapkan email klik sudah bisa presentasi saya baru mau silakan sudah bisa presentasi betul-betul sudah yang masuk. Nah kecepatan memang kemudian yang kecepatan dalam pengambilan data pengambilan data itu kan cepat sekali dan efisiensi ruang penyimpanan tanpa saya harus mengambil satu-satu ada juga ini tapi tidak sederhana itu untuk dan ternyata menghasilkan ini saya mahasiswa akurat asli karena jelas data yang benar-benar dibutuhkan ketersediaannya sehingga apapun yang kita itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kelengkapannya kompleks sekali karena membutuhkan data mengenai kalau tadi tidak pada saat saya tadi ikut kuliah saya ngantuk ternyata tidak belum memperhatikan misal unsur angka perhitungannya bisa kalau saya buka internet kok kayaknya tidak begitu dengan informasi yang disampaikan di buka materinya dan
itu lebih cenderung menggunakan atau ada peralatan menggunakan database itu dengan database administrator, database designer, dengan end user, dan sistem analis dan application programmer atau software engineering. Nah ini memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh seseorang agar database ini bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Database administrator itu orang yang memiliki tanggung jawab penuh dalam manajemen database, pengaturan akses, koordinasi, dan monitoring standar dan software. Kemudian dalam pekerjaannya biasa dibantu oleh staf administrasi. Dan database designer itu bertanggung jawab dalam mengidentifikasi data yang tersimpan dalam database, kemudian menyimak data yang tepat tersimpan dalam database, dan perlu koordinasi akan kebutuhan user database. Kemudian end user database yaitu orang yang pekerjaannya membutuhkan akses ke database untuk melakukan query, kemudian update maupun generate report database. Dan sistem analis and application programmer software engineering itu ada sistem analis yaitu orang yang membutuhkan kebutuhan end user, dan application programmer atau software engineering itu orang yang pekerjaannya berhubungan dengan kebutuhan koneksi database. Jadi pada saat kita melakukan seperti ini yang kita harus terima kasih terhadap programmer karena dia yang menentukan jalannya pekerjaan saat ini. Kemudian selain itu ada manfaat database dan juga sifat database. Manfaat database yaitu terpusat dengan sharing, editing, akurasi dan konsistensi, security, dan transaksi. Jelas dengan database itu kemudian terpusat, kemudian kita bisa melakukan sharing dengan semaksimal mungkin. Bahkan kita juga melakukan editing dengan cepat dan mudah, dan akurasi atau konsistensi yang juga bisa terjaga, keamanannya pun juga tidak terjaga, dan kita bisa bertransaksi dimanapun, kapanpun sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan sifatnya apa? Sifatnya itu berbagi integrasi, keamanan, abstraksi, dan independensi. Berbagi yaitu dapat menggunakan